Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonita Desi Ayu Puspitasari, NIM 170431100031, mengambil jurusan Teknik Elektro di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan melaksanakan sidang kerja praktek yang telah saya laksanakan selama 1 bulan, yakni 6 Januari hingga 6 Februari 2020. Di sini saya mengambil judul pengaruh dimensi dan diameter pada permanen magnet sinkronus generator 12 slot 8 volt terhadap tegangan dan daya menggunakan software berbasis finite element method atau FEM. Untuk outline dari presentasi saya kali ini, yang pertama ada latar belakang, kemudian ada tujuan kerja praktek, batasan masalah, timeline pelaksanaan, profil singkat dari perusahaan, pembahasan, kesimpulan, dan dokumentasi. Yang pertama ada latar belakang. Eksploitasi dari bahan bakar fosil telah mendongkrak penggunaan energi global menjadi 50 kali lipat dalam 2 abad terakhir. Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas pada tahun 2019 berdasar data Bauran Energi Indonesia masih disokong oleh migas dan batu bara sebanyak 69%. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya posisi dari sumur minyak itu semakin lama semakin dalam, dan semakin lama sumber energi minyak sendiri itu semakin menipis, sehingga makin sulit didapatkan dan semakin sulit untuk diolah. Selain itu, untuk biaya pengeboran minyak sendiri semakin lama membutuhkan biaya yang semakin besar. Oleh karena itu, cadangan energi Indonesia, kali ini Indonesia telah menggencarkan pembangunan energi terbarukan. Nah, menurut Kementerian SDM, bahwasanya Indonesia telah melakukan riset, memiliki 24 titik yang sudah terdeteksi dan potensial untuk membangun PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Untuk PLTB sendiri itu erat kaitannya dengan kincir angin dan generator. Nah, kincir angin itu merupakan alat yang mampu memanfaatkan energi angin dan diubah menjadi energi mekanik. Kegunaan konversi ini adalah untuk menggerakkan dari generator ini sendiri. Sedangkan generator juga merupakan alat konversi, tapi konversi dari mekanik menjadi listrik. Generator ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, kemudian akan menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik. Tujuan kerja praktek yang pertama, mengetahui proses generator dapat menghasilkan listrik. Yang kedua, mengetahui pengaruh dimensi generator terhadap arus dan tegangan. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh perbedaan diameter generator terhadap arus dan tegangan. Di sini ada batasan masalah yang akan nanti kita bahas juga di sini, yakni permasalahan yang diangkat adalah materi dalam seminar mengenai pengaruh dimensi dan diameter pada generator terhadap daya dan tegangan. Nah, di sini saya menggunakan 4 sampel atau 4 desain generator yang berbeda, kemudian seluruhnya ini diputar sebanyak 1000 RPM. Untuk timeline pelaksanaan kegiatan kerja praktek sendiri, yang minggu pertama kami mempelajari modul pengenalan, kemudian mempelajari buku dasar generator. Di minggu kedua mensimulasikan finite element method beserta metode solvingnya. Setelah itu merancang dan mensimulasi PMSG 12 slot 8 volt, tapi kita ini masih menggunakan seperempat model. Di minggu ketiga, kita merancang dan mensimulasikan PMSG 12 slot 8 volt dengan full model. Di minggu keempat, melakukan simulasi pembebanan PMSG 12 slot 8 volt, kemudian kita juga mengkonsultasikan judul laporan KP. Ini adalah profil perusahaan Lentera Bumi Nusantara. Mempunyai visi membangun diri dan untuk lalu membangun negeri, atau kita biasa menyebutnya membangun diri, membangun negeri. Awal mulanya pada tahun 2011, Ricky Elson membuat LAN atau Lentera Angin Nusantara untuk menerangi setiap sudut negeri melalui potensi energi terbarukan. Kemudian pada tahun 2013, menetapkan produk pertama dari LAN sendiri, yaitu Skydancer 500 watt di Pulau Sumba, NTT. Di tahun 2015 dibentuk LBN dengan beberapa divisi pendukung seperti yang telah disebutkan di PowerPoint. Sekarang kita masuk di bab pembahasan. Yang pertama kita akan bahas terkait turbin angin. Turbin angin merupakan alat konversi energi angin menjadi energi mekanik. Nah, di sini dapat dilihat kan bahwasanya turbin angin ini memiliki daya setengah rho V pangkat 3, kemudian dikalikan A, yang mana
V pangkat 3 ini ada kecepatan dari angin dipangkatkan 3. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya turbin merupakan alat konversi energi angin menjadi energi mekanik atau fluida dari angin menjadi mekanik. Semakin besar efisiensinya, maka semakin besar juga kemampuan suatu turbin untuk mengambil energi yang didapatnya. Karena kecepatan dipangkatkan 3, jadi ketika sedikit saja ada angin lewat, itu akan membawa dampak yang lebih besar karena kecepatan angin dipangkatkan 3 dikali dengan rho, kemudian dikali dengan luas penampang. Untuk dayanya sendiri, ini omega dikali dengan torsi. Yang kedua adalah generator. Generator adalah mesin listrik yang berfungsi mengkonversikan energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Nah, dapat dilihat di samping ini bahwasanya energi mekanik yang telah dihasilkan oleh turbin itu akan dikonversi menjadi energi listrik yang mana menjadi V kali I, menjadi tegangan dikalikan arus. Output dari konversi generator adalah listrik AC atau DC. Hal ini bergantung dengan konstruksi. Kemudian hukum yang erat dengan generator adalah hukum Faraday, yang bunyinya adalah apabila sepotong kawat penghantar listrik berada dalam medan magnet berubah-ubah, maka dalam kawat tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik atau GGL. Di sini saya akan menjelaskan tentang generator sinkronus. Nah, generator sinkronus ini ada beberapa bagian utama. Yang pertama adalah stator. Yang seperti kita tahu, stator merupakan bagian dari generator sinkron yang diam atau tidak bergerak. Kemudian yang kedua adalah rotor. Rotor adalah bagian yang berputar. Yang ketiga adalah celah udara atau air gap. Nah, di sini di generator itu akan terjadi konversi elektromagnetik yang mana adalah perubahan mekanik menjadi listrik. Nah, perubahan mekanik tadi itu didapat dari putaran dari turbin. Nah, listriknya akan ada proses induksi elektromagnetik di kumparan stator maupun rotor. Jadi nanti prosesnya itu berbeda ya. Generator sinkronus ini kerap ditemui pada pembangkit seperti PLTA, PLTB, PLTU. Nah, kenapa sih disebut dengan generator sinkronus? Generator sinkronus itu ketika frekuensi listrik yang dihasilkan sinkron dengan putaran mekanis. Nah, di sini saya akan langsung membahas tentang yang utama, yakni stator atau armatur. Nah, stator ini adalah tempat untuk menerima induksi magnet dari rotor. Hubungan seri beberapa kumparan menentukan keluaran tegangan generator menjadi 1 fasa atau 3 fasa. Jadi awal mula stator itu seperti ini, lempengan. Kemudian ini dilakukan laminasi. Kenapa harus dilaminasi? Agar nanti ketika di assembling atau disatukan, mereka itu tidak saling bergesek. Hal ini juga memanjangkan usia. Kemudian yang kedua, ketika terjadi gesekan, nanti ada kemungkinan untuk timbul medan magnet sendiri. Sehingga itu bisa diakali dengan adanya isolator tambahan. Atau kita menyebutnya dengan email. Kemudian bahan dari lempeng-lempeng ini adalah besi khusus. Ketika sudah dibentuk seperti ini, nantinya stator adalah menjadi rangka atau menyangga inti jangkar generator. Di sini juga dapat dilihat ada alur slot dan gigi yang mana nanti adalah tempat kumparan. Seperti ini. Yang mana kumparan itu adalah tempat timbulnya gaya gerak listrik. Kemudian kita masuk ke bagian rotor. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwasanya rotor adalah bagian yang bergerak dan menghasilkan medan magnet. Di rotor ada beberapa komponen utama seperti slip rings, kemudian ada carbon brush atau sikat brush, sikat karbon, kemudian juga ada sumber arus searah. Nah, di sini slip ring berfungsi sebagai cincin logam yang melingkari poros rotor, yang mana nantinya ini akan dipasangkan dengan brush yang letaknya menempel pada slip ring. Untuk kumparan rotor sendiri berfungsi untuk mendapat arus searah dari sumber eksitasi tertentu. Untuk poros rotor adalah tempat meletakkan kumparan medan. Sekarang ada air gap atau celah udara. Ini fungsi utamanya adalah menghindari antara stator dan rotor untuk saling bergesekan. Prinsip kerjanya sendiri di sini yang sebelah kiri
arus searah pada kumparan medan disuplai melalui brush, kemudian akan menimbulkan flux atau medan magnet. Nah, yang sebelah kanan ini adalah penggerak mula atau turbin dioperasikan, sehingga rotor akan berputar. Nah, putaran dari turbin ini kemudian flux magnet yang telah ditimbulkan oleh brush ini akan memutar medan magnet yang dihasilkan kumparan medan. Setelah medan magnet diputar dan akan dihasilkan induksi pada kumparan jangkar. Ketika kumparan jangkar sudah diinduksi, selanjutnya akan mengalami perubahan flux magnetik, yang mana perubahan flux magnetik ini akan menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik. Ketika GGL induksi ini sudah terjadi di ujung-ujung kumparan, maka kumparan jangkar akan membangkitkan tegangan induksi. Nah, jadi tegangan itu dari sini ya prosesnya. Sekarang saya menjelaskan terkait P-in, P-out, dan tegangan dari generator. Nah, di sini dapat dilihat ada 12 kumparan, yang mana sebenarnya ini tuh ada kumparan UVW. Nah, berarti ini adalah generator 3 fasa, dengan masing-masing kumparan adalah kumparan U, V, dan W yang memiliki besar yang sama, namun mereka memiliki sudut fasa yang berbeda, yakni satu sama yang lainnya memiliki selisih 120 derajat. Kemudian di sini ada dioda berguna untuk penyeara arus, dan di sini ada beban yang mana berfungsi untuk menimbulkan arus. Karena ketika generator tidak diberi beban, maka yang terjadi hanyalah IF. IF adalah arus dari medan magnet itu sendiri. Jadi seperti itu. Untuk persamaannya ada P-in, yaitu torsi dikali omega. Untuk P-out, tegangan dikalikan dengan arus yang telah diberi beban. Kemudian kita juga mengenal persen efisiensi, yakni perbandingan P-out dan P-in kemudian dikali dengan 100%. Ini adalah rancangan generator saya. Terdiri dari 4 sampel, yang mana 150 mm dikalikan 40 mm. Jadi ini 150 adalah mewakili diameter dan 40 adalah mewakili ketebalan. Di sini dapat dilihat bahwasanya sampel D adalah sampel yang paling besar, yakni diameternya 190 mm, kemudian ketebalannya 80 mm. Nah, ketika sudah disimulasikan, maka akan muncul hasil simulasi seperti ini. Dapat dilihat, ini adalah yang orange adalah daya atau P, kemudian yang biru adalah voltage atau tegangan. Dapat dilihat juga bahwasannya di sini di kolom D itu terjadi selisih yang sangat curam untuk dayanya sendiri. Ini adalah magnet yang memiliki diameter dan ketebalan yang besar. Ketika diambil angka di Microsoft Excel, maka didapat untuk rata-rata yang sampel A ini 84%, mohon maaf, ini tertutup kamera. Kemudian yang B 86%, yang C 80%, dan yang D sebanyak 87%. Ini efisiensinya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya generator dengan ketebalan 80 mm dan diameter 190 mm memiliki efisiensi yang paling tinggi. Ini adalah perbandingan grafiknya antara generator A, B, C, dan D. Kesimpulan untuk presentasi saya kali ini, setiap generator memiliki hasil simulasi yang berbeda. Nah, ini tuh bergantung dengan variasi geometri. Variasi geometri yang dimaksud adalah dimensi dan diameter akan mempengaruhi hasil simulasi. Semakin besar dimensi dan diameter, maka tegangan dan daya yang dihasilkan semakin tinggi. Generator dengan ukuran 80 mm dikali 190 mm memiliki daya dan tegangan bahkan efisien tertinggi. Sesuai dengan rumus induksi elektromagnetik, yakni medan magnet dikalikan dengan luas penampang dikalikan cos theta, yang mana semakin besar arus ataupun semakin besar luas penampang, maka flux yang dihasilkan juga semakin banyak. Jadi ini relate ya sama rumus induksi elektromagnetik. Untuk dokumentasinya sendiri,
Ini adalah kegiatan briefing pagi yang setiap hari kami lakukan dari hari Senin hingga hari Minggu, yang mana ini juga dibimbing langsung oleh Bang Riki. Di sini kami diceritakan tentang pandangan-pandangan hidup dari beliau maupun pengalaman yang telah dilalui. Kemudian ini ada presentasi mingguan yang mana kita harus mempresentasikan setiap progres mingguan yang telah kita lakukan. Ini adalah ketika saya dan tim melakukan stacking terhadap stator generator, yang mana ketika sebelum dilakukan assembling, mereka akan berbentuk lembaran, dan setiap lembaran itu pasti ada sisa dari gergaji besi, sehingga hal itu harus diamplas karena nanti akan menimbulkan beban tambahan, sehingga akan memperpendek umur dari generator itu sendiri. Nah, di sini ada kegiatan diskusi ya yang sering kita lakukan, tukar pikiran mengenai apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, ini adalah evaluasi malam hari, dilakukan jam 8 juga. Ini waktu mati lampu, sehingga kami harus menyalakan flash. Ada kutipan dari Bang Riki selaku founder dari LPN sendiri, bahwasanya masih banyak tempat di bumi pertiwi untuk menanti giliran agar bisa bercahaya di malam hari. Ricky Alson. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.